sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini madamatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para asatidz, para hujjaj, wabil khusus Ustaz Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Rifai, orang tua kita Abah Haji Rohmani, Ustaz Aziz, dan wabil khusus Sahibul Bait, orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga, Bang Haji Hashim dan seluruh keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan. Hadirin sekalian, jamaah Majelis Talim Hifdzul Amal yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian tafsir Ma'rah Labid ayat 172 dari surah Al-Baqarah. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, sebagian dari makanan-makanan halal yang sudah kami berikan kepada kalian. Ai kulu, makanlah kalian min halalati ma a'tainakum, dari makanan-makanan halal, dari yang halal yang apa yang sudah kami berikan kepada kalian. Minal harthi, yaitu dari hasil tani, wal an'ami, dan hewan ternak. Washkuru, dan bersyukurlah kalian lillahi, kepada Allah, ala ma razaqakum, atas apa-apa yang sudah kami berikan, kami rizkikan kepada kalian, minat thayyibati, dari makanan-makanan yang halal dan baik. In kuntum iyyahu ta'budun, jika memang ada kalian, iyyahu itu hanya kepada Allah, ta'buduna kalian menyembah. Jika kalian memang hanya menyembah Allah, maka makanlah yang Allah halalkan, makanlah makanan halal yang sudah Allah berikan, Allah rizkikan. Ai in sahha annakum takhusunahu bil ibadati, maksudnya jika memang benar sahih, jika memang benar bahwa sesungguhnya kalian takhusunahu, mengkhususkan, mengistimewakan Allah bil ibadati, dengan ibadah. Wa tuqirruna, dan kalian berikrar, annahu ta'ala, bahwa sungguhnya Allah ta'ala huwal mun'imu, dia adalah satu-satunya yang memberikan nikmat, la ghairu, bukan selain Allah. Fa inna syukra, maka sungguhnya syukur itu ra'sul ibadati, adalah pokok atau kepalanya segenap ibadah-ibadah. Ayat 172 ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kata Gus Dur, ini ajakan kepada orang-orang beriman ini, kalau yang ngajaknya baik-baik. Tapi kalau mantan dan ramil, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, awas kalau tidak. Namanya mantan, ada terakhirnya. Nah, di sini orang-orang yang beriman ini sudah kebiasaan atau adat kebiasaan Allah dalam Al-Quran, kalau mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, kalau berfirman dan awalnya sapaannya adalah wahai orang-orang yang beriman, ini yang disapa adalah penduduk Madinah. Ayatnya ayat Madaniyah. Beda dengan ya ayyuhan nas, kita bandingkan Al-Baqarah ayat 168 yang kemarin. Ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Ini yang disapa adalah manusia.
diawali dengan wahai manusia, ini berarti yang disapa adalah penduduk Mekah. Karena belum beriman semua, belum semuanya beriman. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu, ini Madaniyah. Al-Baqarah ini suratnya surat Madaniyah karena memang kebanyakan diturunkan di Madinah. Ada beberapa ayat yang memang diturunkan di Makkah seperti ayat yang kemarin sudah kita bahas 168 ya ayyuhan nas diturunkan Mekah. Nah, sekali lagi di sini kalau Allah memulai munada atau memulai sapaan dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ini yang disapa adalah orang-orang beriman, artinya penduduk Madinah, baik muhajirin, ansor, ini orang-orang yang beriman. Ini berarti ayatnya ayat Madaniyah. Kita lihat dan kita bandingkan di sini, wahai orang-orang yang beriman, makanlah min thayyibati ma razaqnakum. Di sini Allah menyebutkan min thayyibati ma razaqnakum, bukan kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Enggak usah pakai kata halal, namanya udah iman. Enggak usah ditegesin lagi, orang beriman udah tahu mana yang halal mana yang enggak. Ya kalau jelas-jelas memang dia di nas dalam Al-Quran darah, kemudian babi dagingnya, mau dagingnya mau yang lainnya pokoknya semuanya itu haram, atau yang disembelih bukan atas nama Allah, udah tahu orang beriman. Jadi nggak sebutannya tidak seperti ayat sebelumnya halalan thayyiban, nggak pakai kata-kata halal, tapi pakai apa? Min thayyibati ma razaqnakum. Meskipun di sini dikuatkan oleh channel Banten, maksudnya thayyibat di sini tetap maksudnya adalah min halalati. Maksudnya makanan-makanan yang halal. Makanan-makanan yang halal. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Qur'an itu kalau disebutkan thayyib secara mutlak, thayyib ini artinya suci. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang bersih atau suci maksudnya. Debu yang suci ya debu yang bisa buat tayamum, dia debu yang mensucikan, belum dipakai atau tidak mustakmal, dan juga memang jelas-jelas tidak ada najis. Nah, thayyib di sini maksudnya tohir atau suci. Makanan suci pasti halal. Makanan kalau suci pasti halal. Kenapa khamar itu haram? Karena dia najis. Selain najis, ilatnya memabukkan. Kenapa najis? Khamar itu memang hukumnya najis. Hukumnya memang dia najis. Khamar itu najis. Karena najis maka dia haram. Nggak boleh kita makan barang yang najis. Walaupun tidak memabukkan, tapi kalau najis maka haram hukumnya. Nah, di sini thayyibat maksudnya adalah makanan-makanan yang halal. Walaupun thayyib kalau mutlak disebutkan thayyib itu artinya bersih, tapi di sini maksudnya adalah makanan-makanan yang bersih. Kalau bersih itu berarti halal makanannya. Kemudian min di sini. Min di sini minnya min tab'id. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah sebagian dari makanan halal yang sudah kami berikan kepada kalian. Minnya min tab'id, sebagian. Artinya jangan semuanya dimakan. Ya semuanya dimakan ya bisa kekenyangan jadinya. Kalau kekenyangan ya bisa menimbulkan penyakit juga, dan banyak lagi efek-efeknya. Sebagian aja. Satu pengertiannya demikian, karena minnya min tab'id, sebagian makanan halal yang sudah kami rizkikan, sebagian yang halal yang sudah kami rizkikan kepada kalian. Pengertian satu atau pengertian pertama seperti itu. Jadi jangan semua, sebagian. Terus sebagian lain yang halal gimana? Ya kasih orang, ajak makan, traktir, ajak makan ya ke sayur asam Haji Masa ya. Lebih baik ajak makan kemana ke pokoknya. Nah, ini sebagian dari rizki yang halal ini berikan kepada orang. Sebagian saja yang dimakan. Pengertian kedua, ini bisa punya pengertian bahwa Allah yang memberikan rizki kepada semua makhluk. Nah, rizki itu dibagi dua. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Maka yang boleh dimakan rizki yang halal aja. Nggak bisa dipungkiri bahwa yang memberikan rizki itu Allah. Namun sebagian rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Nah, kita harus pilih makan yang halal, jangan makan yang haram. Jelas bahwa rizki itu semuanya yang memberikan adalah Allah. Semua yang memberikan itu Allah, dan Allah memberikan ada yang
halal, ada yang haram. Daging babi, enggak, ini mah anak babi Ustaz. Oh, anaknya kek, ponakannya tetap aja. Gimana ini, halal apa haram? Haram tetap, udah tetap haram. Apakah itu dari Allah juga? Dari Allah juga. Dari Allah juga. Anjing, dari Allah juga. Apakah itu bisa dikatakan rizki? Rizki juga. Cuma kita harus pilih mana rizki yang halal, mana rizki yang haram. Nah, kita pilih yang halal, jangan pilih yang haram. Ada satu nazom itu, ada satu nazom sebutkan fayarzuqullahul halala fa'lama wa yarzukul makruha wal makruha wal muharrama. Allah memberikan rizki yang halal, ketahuilah, dan juga wa yarzukul makruha wal muharrama. Fayarzuqullahul halala fa'lama wa yarzukul makruha wal muharrama. Yang memberikan rizki halal ya Allah, yang memberikan rizki makruh ya Allah, yang memberikan rizki halal ya Allah. Nah, kita harus milih yang halal. Ini pengertian min tab'id. Min yang artinya sebagian. Makanlah sebagian yang halal yang sudah kami rizkikan kepada kalian. Orang-orang beriman nggak perlu disebutkan halalan toyiban, langsung aja toyibat. Toyibat maksudnya udah pasti orang beriman tahu, pasti dia akan cari yang halal. Kemudian ayat ini ditutup dengan syukur. Washkurulillah, disebut dengan bersyukurlah kepada Allah. Kalau sudah tahu bahwa seluruh rizki itu dari Allah, dan kita diberikan kemampuan, kesanggupan buat milih mana yang halal, terus kita diberikan enak makan. Yang penting kan enak makan, bukan makan enak. Makan enak mahal-mahal kadang-kadang, tapi kalau lagi enak makan tetap aja nggak enak. Jadi yang penting enak makan dibanding makan enak. Enak makan itu syukurin, disyukuri semuanya. Rizki yang halal sudah Allah berikan dan kita sudah pilih. Kita diberikan kemampuan atau kita diberikan kondisi sehat, enak makan, maka bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah. Syukur secara umum yang paling mudah itu ya. Syukur secara umum, begitu kita menerima nikmat muncul atau nikmat ada di hadapan mata kita, maka syukur seperti itu. Jadi ada nikmat, kita syukur, alhamdulillah. Ada nikmat, hati kita benar-benar lapang dan hati kita yakin itu dari Allah. Ada nikmat. Ini syukur secara umum atau awam. Nah, kalau orang-orang khawas, meskipun enggak harus ditunggu atau enggak harus ditandai dengan datangnya nikmat. Meskipun enggak ada nikmat apa aja, meskipun enggak ada nikmat yang muncul atau yang ujuk-ujuk datang, tetap yang namanya orang khawas selalu bersyukur. Jadi hatinya bagaimana? Hatinya selalu menyatakan bahwa semua nikmat itu dari Allah. Walaupun dia waktu itu lagi sakit, tetap dia bersyukur. Lagi sakit, badan gak enak banget, gak bisa buat ibadah, gak bisa buat datang ke masjid, gak bisa buat datang ke taklim, tapi dia tetap bersyukur. Kenapa? Seluruh nikmat dari Allah, termasuk apa? Termasuk nikmat dia masih dikasih hidup, masih bisa nafas. Termasuk nikmat syukur itu sendiri. Dia bisa syukur aja, itu dari Allah juga, dibimbing bisa syukur. Ini orang-orang khawas. Orang-orang khawas atau orang-orang khusus ini memandang bahwa syukur setiap saat. Semua yang bisa disebutkan sebagai pemberian Allah itu maka disyukuri oleh orang-orang khawas, orang-orang khusus. Kalau orang awam biasanya kalau dapat rezeki nomplok, alhamdulillah. Kalau selamat dari musibah, alhamdulillah. Awam itu. Nah, tapi kalau orang khawas, semua setiap saat ini pasti bersyukur. Ini bedanya syukur. Kemudian in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang benar-benar ibadah, kalau kalian benar-benar menyembah Allah, menyembah itu artinya ibadah, maka hendaklah bersyukur kepada Allah. Sayyidina Banten menjelaskan syukur itu rasul ibadah. Syukur itu adalah pokoknya ibadah. Kenapa disebut pokok ibadah? Pertama bisa kita pahami, ibadah itu dibagi menjadi 3, saudara. Ada ibadah qalbiyah, hati,
yang melakukannya. Ada ibadah lisaniyah yang melakukan mulut. Saya Bang Ajis bawain MC, bacain burdah, ibadah lisaniyah itu, walaupun kadang-kadang lupa. Itu ibadah lisaniyah. Amin nggak Pak? Ibadah lisaniyah. Ada ibadah jarihiyah, jawarih, anggota badan. Ibadah anggota badan, kita langkah dari rumah datang ke majelis taklim, datang ke masjid, kaki kita ini yang gerak. Ini ibadah, namanya ibadah jarihiyah atau ibadah jawarih, anggota badan. Salat, diri kita Allahu Akbar, ruku, i'tidal, Allahu Akbar, sujud, dan seterusnya. Ini ibadah anggota badan. Ibadah lisan seperti tadi, alhamdulillah, ibadah lisan, alhamdulillah. Nah, kemudian ada ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ini yang sering disebut sebagai akhlak-akhlak hati. Apa itu? Sabar. Artinya sabar, Allah berikan musibah, nggak pernah mengeluh. Dia mengeluh cuma pada Allah. Bangun malam-malam mengeluh, ya Allah, kau rizki seret aja. Meskipun banyak cewek yang deketin, cuma kan kalau kagak ada modal susah ya Allah. Itu nggak sama orang. Dia nggak sama orang, curhatnya cuma sama Allah. Sabar nggak tuh? Sabar udah. Tapi kalau udah ngomongnya sama Bang Pian, curhat kemana-mana, ketemu Bang Fauzi, cerita lagi sama Fauzi, temu Fauzan, cerita lagi Fauzan, namanya udah nggak sabar itu. Semua orang diceritain, namanya nggak sabar. Kalau dia simpen dan dia cuma curhatnya sama Allah, namanya sabar. Boleh itu, boleh. Tetap namanya sabar. Ridho ini juga termasuk ibadah hati. Ridho itu sama sekali nggak minta sama Allah, nggak ngeluh sama Allah. Dikasih rezeki seret, senang. Dikasih lancar, senang juga. Senang aja pokoknya dah. Ridho itu bisa didefinisikan takrifnya. Ridho itu menyukai atau mencintai ketetapan Allah meskipun pahit. Itu namanya ridho. Ridho itu adalah menerima qadha, menerima ketetapan Allah walau kana murran. Meskipun pahit, tetap dia menerima. Dan orang ridho itu tidak punya angan-angan buat pindah dari tempat atau dari satu ketetapan yang sudah Allah berikan kepada dia. Diberikan ketetapan badan sehat, kaya, anak-anak pinter-pinter, ridho. Ridho nggak kalau gitu saudara? Ridho. saya kasih bandingannya ya. Sakitan. Ya sakit-sakitan mulu, anak pada bangor, ya bini minta pulang mulu ke rumah orang tuanya. Nah, itu kalau dia nggak minta, ya Allah angkat deh ini yang cobaan yang begini, dia nggak minta, dia ridho aja sama Allah, seneng aja, dia seneng aja sama Allah dengan ketetapan ini, seneng, maka namanya ridho, lebih tinggi dibanding sabar. Ini ibadah qalbiyah, ibadah hati. Termasuk ibadah qalbiyah hadirin, ini syukur. Syukur. Gimana? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Bukan. Syukur itu dalam hati dia meyakini apa yang dia terima dari Allah, dan juga dia merasa bahwa Allah sudah memberikan begitu banyak sampai-sampai dia itu malu untuk minta lagi. Itu namanya syukur dalam hati. Dan bukan ucapan. Syukur dalam hati bukan ucapan. Ini adalah amal qalbi atau ibadah qalbiyah. Syukur yang disebutkan di sini oleh Syekh Nawawi Banten, rasul ibadah adalah syukur yang berupa ibadah hati. Kita sholat, berdiri, ruku, sujud, tapi kalau hatinya berontak aja sama Allah, sama aja nggak syukur namanya. Gampang setan masuknya. Lu sholat gitu-gitu aja, kata setan. Tapi sakit nggak berobat gimana? Iya. Terima juga. Sakit termasuk ridho. Sakit nggak berobat termasuk ridho. Sayyidina Abu Bakar itu pernah disuruh berobat ketika beliau menggantikan Rasulullah. Kan di awal pergantian itu, di awal wafatnya Rasulullah, kan Sayyidina Abu Bakar yang kemudian yang dipilih buat memimpin. Nah, di akhir hayatnya kira-kira 2 tahun memimpin umat Islam, Sayyidina Abu Bakar itu sakit. Ditawarin dokter, ya kalau kita dokter kepresidenan kali ya, nggak mau, udah biar aja, nggak usah, nggak mau diobatin juga. Namanya ridho.
karena memang tahu bahwa itu adalah yang Allah tetapkan buat dia. Dia nggak mau pindah kemana-mana. Udah, itu pilihan buat dia yang Allah tetapkan. Ridho. Termasuk sakit nggak mau berobat. Ridho. Kalau memang kita kelasnya di situ. Tapi kalau kita kelasnya masih sabar, ya mendingan berobat. Nah, sabar itu masih ada usaha buat pindah dari ketetapan Allah. Asal jangan ngeluh aja. Kalau ngeluh udah nggak sabar. Tapi kalau kita pergi ke dokter, berobat, kemudian ke Garut, ya, totok, jarum, sabar itu, udah cakep itu. Berobat, obatnya obat medis maupun alternatif, itu termasuk orang sabar. Asal jangan ngeluh. Kalau udah ngeluh, itu namanya udah gak sabar. Sabar, tawakal, ridho, termasuk ini syukur, ini termasuk ibadah hati. Ibadah hati yang contohnya di sini syukur disebutkan bahwa ini adalah pokok dari ibadah. Artinya kalau tidak didasari, namanya pokok ya. Pokok itu kan sebagai dasar, sebagai modal atau sebagai pondasinya. Kalau pondasinya nggak ada, bangunan cakep kayak apa ya juga bakal roboh. Jangankan kena angin, disenderin sama Bang Anggi, disenderin sama Bang Anggi, rubuh, nggak ada pondasinya, nggak ada sabarnya. Ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang bentuknya anggota badan, sholat, haji, sa'i dari sofa ke marwah, kemudian banyak ibadah-ibadah yang bentuknya itu perbuatan lahiriah, ya, datang ke majelis, datang ke masjid, itu kalau tidak didasari dengan ibadah hati seperti syukur, tawakal, sabar, maka semua seperti bangunan yang nggak ada pondasinya, gampang digodain sama setan. Ditiupin sama setan dikit aja berhenti udah sholat, ditiupin sama setan dikit aja udah nggak mau lagi dia pergi ke majelis taklim. Kenapa? Karena pondasi. Emang begitu biasanya kalau setan itu temennya hawa nafsu. Kalau setan bilangnya jangan ngapain begitu-gitu amat sih, orang nggak berubah, ente gitu sholat nggak kayak nggak apa. Nah, nanti kalau udah tetap kekeh ini orang, tetap sholat, tetap ngaji, baru sama setan dibilangin cakep dah, udah terusin, jangan berhenti ngaji, jangan berhenti sholat. Kampung Dukuh yang paling sholat ente doang, yang paling ngaji ente doang. Nah kalau dia merasa wah, nah kena lagi sama setan. Kalau hawa nafsu lain lagi saudara. Kalau hawa nafsu halus banget dia, halus banget. Kita lagi sholat, ya mulai puasa, sunnah sholatnya qobliyah. Nanti dia bilang jangan keras-keras bang sama diri abang. Dibilangnya gitu. Jangan capek-capek, namanya badan kan punya hak juga. Udah sholat wajib aja, nggak pakai sunnah-sunnah segala dah, jangan. Namanya capek pulang kerja, ngapain sih pakai sunnah segala. Puasa sama Ramadan aja udah. Jangan capek-capek, jangan keras-keras sama diri abang. Tuh nafsu tuh. Nanti kalau yang sunnah-sunnah udah bisa tinggalin, yang wajibnya maghrib aja bang. Jangan yang lain, kasihan. Itu kan anak-anak juga butuh jalan-jalan. Anak-anak itu istri juga minta anterin kemana, kasihan kalau sholat mulu terus, kalau nafsu pelan, man halus banget. Jadi kalau nasihatin tuh kayak ini, kayak ahli yang bijak, orang bijak yang benar-benar menasihati. Nah, kita harus curiga tuh sama yang dua itu, sama setan sama nafsu. Fa inna syukra rasul ibadah. Nah, ibadah hati seperti syukur, ibadah hati seperti tawakal, ini pahalanya hadirin lebih besar dibanding ibadah anggota badan yang tanpa ibadah hati. Dibanding sholat, kita tahu sholat itu ibadah badan, diri, ruku, ibadah badan. Cuma kalau nggak ada syukurnya, jangankan nggak usah jauh-jauh syukur, nggak ada niat aja, niat itu ibadah hati, niat ibadah hati. Allahu Akbar nggak ada di mulut, tapi aku sajaku, kalau orang dulu ya, aku bermaksud sholat atau aku sholat maghrib itu hati. Nah ini sepanjang kita sholat mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam, ini ada tekad bahwa kita memang sholat. Nah, itu namanya niat.
Nah, kalau nggak ada, di awalnya nggak ada niat, udah nggak jadi itu sholat. Ini bukti bahwa ibadah hati ini pokok dibanding ibadah yang lain, ibadah gerakan atau ibadah lisan. Tetap hati yang pokok. Kalau hati nggak ada, nggak jadi ibadahnya. Nah, selebihnya selain niat yaitu tadi syukur, tawakal. Ini ibadah-ibadah yang memang pahalanya lebih besar dibanding ibadah-ibadah anggota badan yang tidak diiringi oleh hati. Cuma sekedar tunggang-tungging doang, cuma sekedar jalan-jalan aja, jalan-jalan ke majelis-majelis, tapi nggak ada ibadah hatinya, kosong hatinya, maka itu kalah dengan ibadah hati. Meskipun dia cuma duduk doang, tapi syukur. Meskipun dia cuma duduk doang, tapi dia tawakal. Meskipun dia cuma duduk doang, tapi dia sabar, ikhlas nih ibadah hati. Sampai-sampai ulama itu mengatakan, inna dzarratan min a'malil qulub khairun min a'malil jibal minal jawari. Sungguhnya satu biji sawi atau sedikit saja ibadah hati ini lebih baik dibanding bergunung-gunung ibadah badan. Bergunung-gunung ibadah badan, ngasih duit sumbangan, masjid dikasih, orang miskin dikasih, tapi hatinya masih gerundel aja. Ini gua ngasih kok kagak ada kembaliannya dari Allah nih. Ini gua ngasih kok nggak ada feedbacknya, nggak ada kali lipatnya. Mana yang katanya kali lipat? Nah, yang seperti itu ibadah jarihiyah atau anggota badan tapi tidak diiringi dengan ibadah hati, maka kalah dengan orang yang nggak sedekah tapi dia sabar, dia ikhlas, dia nggak pernah rundel sama Allah. Orang-orang yang khawas, orang-orang yang khusus kelihatannya memang tidak seperti ibadah, tapi hatinya dalam keadaan ini, hadirin. Hatinya dalam keadaan selalu bersyukur, selalu tawakal. Karenanya pahalanya banyak dan karenanya sampainya lebih cepat kepada Allah. Kenapa? Hatinya terus. Nah, kita bagaimana latihnya dengan zikir Allah, 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 terusan. Diterusin, dibiasain Allah, Allah, Allah. Dengan zikir hati nanti naik kepada ibadah-ibadah hati seperti sabar, syukur dan lain sebagainya ini. Ibadah hati meskipun cuma sedikit saja itu lebih baik dibanding bergunung-gunung ibadah anggota badan. Kata ulama, ibadah hati. Maka di hadis itu sebutkan la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi iman. Iman ibadah hati. Iman itu bukan Allahu Akbar, bukan itu, bukan. Iman itu dalam hati. Tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya ada satu biji sawi atau satu atom aja keimanan, nggak masuk neraka, nggak bakal masuk neraka. Tetap dia akan masuk surga. Dia selamat dari kekal di neraka atau selamat. Kenapa? Ada iman. Kan kecil itu imannya, meskipun kecil. Karena iman itu adalah ibadah hati. Ini pentingnya ibadah hati. Cuma di hadis yang lain jangan salah juga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi takabur. Takabur sebiji sawi aja nggak masuk surga. Takabur itu. Dan akhlak-akhlak atau dan perbuatan-perbuatan hati yang buruk-buruk juga begitu. Meskipun kelihatannya kecil, grundel, ngedumel doang, meskipun ngedumelnya sama Allah terhadap ketetapan Allah, meskipun kelihatan kecil, itu tetap berpengaruh kepada timbangan keburukan kita. Banyak, berat itu. Makanya mendingan kita ketawa-tawa aja dah, ngopi, tawa-tawa, sabar, ikhlas, ridho. Ya sholat mah, ya sholat aja biasa, sholat 5 waktu. Habis asar jangan bagi ya. Kodo aja, kodo. Iya, kodo boleh, bisa asar boleh, kodo yang lain. Nah, ibadah-ibadah hati ini sangat berat timbangannya. Kalau ibadah ya tentu timbangan baik, begitu juga perbuatan buruk yang hati seperti riya, kemudian takabur, ini juga berat timbangannya. Khusus buat takabur itu hati-hati saudara.
Takabur nggak masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada takabur meskipun cuma 1 biji sawi doang. Ya alhamdulillah kita mah nggak ada keturunan sombong ya. Amin amin. Jadi tawadhu, nggak bisa apa-apa kita mah cuma ini aja, lanjutin aja, cuma lanjutin apa yang udah dibaca oleh guru-guru kita. Itu kita sampai kepada ibadah atau kita sampai kepada satu upaya bisa sholat, bisa puasa, langsung buru-buru Allah itu saya mah nggak bisa apa-apa, cuma Allah yang nuntut saya. Ini untuk menghindarkan kita dari takabur. Bahaya takabur itu. Ibadah hati, syukur, tawakal, ikhlas ini adalah pokok atau pondasi dari ibadah-ibadah lisan dan pondasi dari ibadah-ibadah anggota badan. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wallahu a'lam bishawab.